kita mau ngomongin graph sekarang ya. Kita mau ngomongin graph. Di sini saya kasih judulnya, oke, namanya accordion chart, oke. Jadi bentuknya kayak alat musik ya, akordion ya. Jadi yang mau kita bikin itu chart seperti ini nih. Chart seperti ini, yang ini sebenarnya cuma picture aja. Saya cuma mau kasih tunjukin apa sih accordion chart gitu. Jadi di sini saya mengambil data yang sama seperti tadi kita ambil, yaitu data life expectancy ya. Kira-kira umur berapa sih kita bisa hidup di negara-negara ini ya. Data ini saya ambil dan saya mau bikin chart kayak gini nih. Ya, kalau saya bikin tunjukin dong top 4 dan bottom 4 ya. Yang paling atas keempat dan paling bawah keempat, dan kita highlight dengan warna berbeda kayak gini gitu. Jadi lebih visual. Oke, bisa lebih visual. Nah, caranya gimana? Oke, yuk kita coba ya step by step. Ini ada tips dan triks yang mungkin jadi aha moment. Jadi teman-teman perhatikan dan ditulis kalau memang menarik ya. Oke. Jadi yang pertama, kalau kita mau bikin chart, generally kita harus highlight semuanya nih. Di highlight semuanya. Kemudian kita pilih insert. Dan untuk bikin chart yang seperti ini, kita perlu bar chart. Ini yang disebut dengan bar chart ya teman-teman ya. Ya, bar chart. Gimana sih cari bar chart? Kita ke insert. Kemudian di bagian sini bisa ada beberapa cara. Bisa langsung ke bagian insert column or bar chart. Dia bilangnya mau bikin apa nih? Kolom sama bar chart. Oke, kita klik. Dan banyak macam-macam ya. Ada kolom chart yang berbentuk 2D, 2 dimensional. Bisa juga bikin yang 3D. Atau yang kita mau ini bar chart yang berbentuk 2D, tapi ada 3 tipe bar chart, teman-teman. Ada yang namanya clustered bar chart. Jadi kita mau bandingin 2 chart dalam satu periode, misalnya, atau dalam satu item. Tapi bukannya kita mau, karena saya mau pakai yang namanya stack bar. Saya akan klik nih stack bar. Bentuknya akan seperti ini. Misalnya title-nya akan saya hapus. Kita agak sedikit kosmetik ya, kita bersihin chartnya. Kalau teman-teman lihat, kalau saya klik di sini, di atas tuh nggak ada tab yang lain ya. Tapi kalau saya klik di dalam chartnya, tiba-tiba ada 2 tab yang baru, yang warnanya agak hijau. Yang pertama chart design dan format. Ini adalah special tab yang keluar kalau kita klik chartnya. Lagi-lagi kalau saya klik di luar, hilang ya. In case teman-teman cari, wah kemana dia? Karena kita nggak klik di chartnya. Jadi harus klik di chartnya, keluar chart design dan format. Jadi kalau saya klik format dan saya nggak mau grid outlines ini, saya akan klik outlines dan pilih no outline. Kemudian grid lines yang di sini juga saya nggak suka. Buat teman-teman yang sering ikut kelas saya mengenai data visualisasi ya. The first thing I will do ya, yang pertama kali saya lakukan, saya harus hapus outline sama delete grid lines. Ini kebiasaan. Nah kalau kita bandingin dengan chart yang di sini ya, kalau kita bandingkan dengan chart yang di sini agak sedikit berbeda karena Singapura ada di atas, tapi ini Singapura di bawah. Gimana cara ngebaliknya? Ada beberapa cara, bisa ngebalik dari data sini atau kita balik di dalam chart. Saya akan klik kanan di aksisnya ya, kalau teman-teman ingat waktu bikin chart waktu zaman sekolah matematika ya, ada y-axis ya, aksis Y dan aksis X. Kita klik di aksis Y, kemudian kita pilih yang paling bawah format axis. Format axis. Sekarang teman-teman lihat di sebelah kanan ada yang namanya format axis. Kalau teman-teman mau geser, kita bisa drag kayak gini dan dia jadi floating ya, jadi melayang gitu. Tapi kalau kita pindahin ke kanan, dia akan balik lagi ke sana. Dan bahkan kalau ini terlihat kecil, teman-teman bisa geser untuk bisa jadi lebih besar. Di bagian ini nih, di bagian text option ada axis position dan ada pilihan untuk categories in reverse order. Kita mau nge-reverse ordernya, urutannya mau kita reverse. Jadi kita klik di sini, dia akan berubah sekarang Singapura jadi di atas, Myanmar di bawah. Sama seperti contoh yang kita punya ya, Singapura di atas, Myanmar di bawah. Udah bagus nih, udah lumayan jadi ya. Jadi mungkin di sini kita kasih bold, saya akan press Ctrl B untuk bold supaya lebih bagus. Dan kalau teman-teman perhatikan di sini kita cuma mau pilih 4 teratas dan 4 terbawah. Sebelumnya ya, terlihat ini agak kurus-kurus ya bar chartnya ya. Jadi apa yang kita bisa lakukan? Kita klik kanan di salah satu barnya, kemudian kita pilih format data series. Karena bar ini semua disebut data series. Kita mau format dia deh. Nah, jadi di sini ada pilihan nih, ada pilihan namanya gap width. Gap width itu
adalah jarak putih-putih nih di antara dua bar chart. Oke, di sini dibilang 150%, terlalu lebar ya yang putih-putih ini ya. Oke, yang putih-putih terlalu lebar, jadi kita mau bikin lebih kecil. Jadi kita bisa ngedrag ini supaya lebih kecil. Oke, karena lebih gemuk ya. Angka yang biasa saya pakai itu antara 80 sampai 95. Jadi kita bisa pilih 80. Jadi terlihat seperti ini. Oke, we almost there. Udah hampir di situ ya. Cuma sekarang perbedaannya di akordeon ini kita nge-highlight yang top 4 aja. Oke. Kalau teman-teman melakukan secara manual, teman-teman akan kita kan top 4 ya. Jadi yang ini aja nih. Kita klik sekali lagi, saya hanya meng-highlight Vietnam. Oke, teman-teman bisa klik kanan, kemudian format, dan kalau misalnya mau ganti warna di sini ya, yang ada gambar cat ya. Oke, pilih fill, dan teman-teman bisa pilih kasih warna abu-abu. Oke, tapi the problem is itu akan sangat manual, betul ya, secara manual ya. Apa yang terjadi kalau misalnya saya bikin ini jadi top 3 dan bottom 3? Jadi agak capek ya, satu-satu harus dikerjain. Jadi cara triknya, yang pertama yang saya mau lakukan, sebelumnya kita ngomongin aksis ini juga ya, ini terlalu panjang ya, karena kita tahu nih dia di antara 80-an dan 60-an sebetulnya. Jadi kita nggak perlu bikin sepanjang ini, yang kita bisa lakukan, saya akan klik kanan di x-axisnya yang sekarang ada di atas. Kenapa dia ada di atas? Karena tadi kita reverse sama kita. Jadi sekarang axisnya di atas ya. Nah kalau saya klik kanan dan format axis, di sini ada axis option yang isinya bounds. Kita mau mulai dari mana nih? Kita mau mulai di sini secara auto, dia akan mulai dari 0, teman-teman. Teman-teman perhatikan dia mulai dari 0 dan dia berakhir di 100. Itu karena di set sama axis option ini. Jadi kalau saya bilang, kalau saya lihat datanya yang paling kecil itu sebetulnya ya 66 ya. Jadi bisa aja saya klik kanan lagi, format axis. Saya akan pilih nggak usah dari 0 deh, kita dari 60 aja. 60, that's good. Dan secara otomatis dia berubah dari 100 ke 85. Dengan kita set 60-nya nggak auto ya. Sekarang 60-nya nggak ada tulisan automatic ya, karena 60-nya manual. Tapi dengan begini kita akan lebih meaningful, karena datanya nggak panjang-panjang. Dan sekarang yang di atas nih, data ini bisa saya delete sama saya, teman-teman. Saya delete karena saya nggak perlu. Dan yang akan kita lakukan, kita akan klik kanan dan kita tambahkan data labels. Ada data labels di tengah-tengah nih. Kita agak sedikit bikin kosmetik karena terlalu besar dan warnanya nggak kelihatan. Saya akan ganti warna putih. Saya bikin bold dengan Ctrl B. Dan mungkin fontnya kita bikin sedikit lebih kecil ya. Seperti ini. Dan kalau teman-teman lihat di kanan, di bagian sini nih, kita juga bisa mengatur label position. Di bagian format data label ya. Kita bisa ngatur apakah dia mau di center di tengah-tengah atau di inside end, di ujung, atau mau di base di bawahnya, di bagian base-nya, Tapi kita bisa atur di inside end-nya. Seperti ini ya. Jadi kita nggak perlu data di atas, tapi setiap data itu kita kasih angka atau data label. Jadi ini udah tapi tadi yang kita lihat kalau kita manualin satu-satu capek ya dan nggak dinamis. Gimana caranya supaya bikin lebih dinamis? Ada beberapa cara ya, semi automated sama yang automated. Cara pertama, kalau teman-teman pikir, kalau gitu ya kita harus bikin 2 set of data. Kita bikin set 2 nih, ini kan cuma 1 ya. Kalau saya mau ambil 4 terbesar dan 4 terbawah, ya udah kalau gitu nih. 3 ini saya akan geser ya, saya akan bawa kursor saya ke bagian paling bawah, bentuk kursornya sekarang berubah menjadi warna hitam ke seluruh direction ya. Saya akan drag ini ke sebelahnya kayak gini. Jadi sekarang dia hilang nih, nggak ada nih. Lah kok jadi hilang? No problem, karena yang akan saya lakukan, saya klik chartnya. Di sini terlihat gambar kotak-kotaknya ya, kotak-kotak datanya. Yang saya lakukan, saya akan ngedrag nih. Saya akan geser ke kanan dan saya mau masukin kolom D sebagai data yang baru. Teman-teman perhatikan. Boom. Jadi data yang saya klik sekarang itu ditunjukkan sama Excel nih, kotaknya yang biru nih. Tapi kalau data yang ini ya, ini kotaknya yang di sebelah sini gitu. Jadi ini agak berbeda ya. Jadi kita bisa klik kanan dan ganti warna menjadi abu-abu kayak gitu dan selesai, teman-teman ya, selesai. Jadi yang kita buat sekarang itu sudah sama, hampir sama lah kurang lebih ya, dengan yang kita buat di sini, cuma warnanya aja beda. Inilah caranya ngebuat
accordion chart. Tapi teman-teman mungkin mikir, aduh, kalau gitu, kalau mau bottom tree gimana dong? Saya bikin tree gimana dong? Jadi kita harus manual dong. Kita geser, kemudian ini juga digeser. Ya, teman-teman perhatikan dia berganti dengan sendirinya ya. Tapi masih ada unsur menggeser. Oke, jadi masih setengah automated. Nah, sekarang yang saya mau lakukan, oke, kita mau bikin ini menjadi otomatis. Oke, kita scroll down ke bawah, kita punya dataset yang baru. Yang saya lakukan itu membuat trik dengan kolom bantuan. Waktu kita bikin chart, data yang kita buat ini sebetulnya dapur kita nih, karena yang mau kita tunjukkan itu sebenarnya chartnya. Jadi it's okay untuk punya kolom bantuan kalau kita lagi bikin chart atau lagi bikin dashboard. Jadi yang sekarang saya mau lakukan itu adalah saya mau bikin tabel kolom bantuan di sini yang akan menunjukkan nih kalau kita pilih top 4 yang keisi di sini aja. Oke. Dan kalau kita mau top 3 yang keisi ya di sini secara otomatis dengan rumus. Oke, secara otomatis dengan rumus. Jadi karena ini ada dua opsi ya, kita akan menggunakan rumus if, teman-teman, rumus if dengan memperkenalkan rumus large dan rumus small. Oke. Jadi saya tulis ini ya. Large dan saya akan tulis namanya aja, large dan small. Oke. Gunanya apa sih? Gunanya kita tes ya. Gunanya gini, kalau saya tulis large ya, dia akan return the k largest number. Dia akan kasih nomor tertinggi sesuai yang kita bilang nih. Kalau saya bilang cariin dong large ya di array ini nih, oke. Yang k itu ya, k ini kita kasih tahu yang ke-1. Berarti dia akan mencari angka terbesar yang ke-1. Saya enter yang angka terbesar ke-1 ini nih, Singapura. Kita juga bisa ganti menjadi angka terbesar ke-3 misalnya, ranking ke-3 gitu ya. Jadi ranking ke-3 sebentar ya, saya mute dulu ya. Oke. Jadi ranking yang ketiga, ranking yang ketiga kita dapat ini ya 7599 yang merupakan angka ini karena decimal point. Oke. Kalau small gimana? Small kebalikannya. Kalau kita tulis small dan kita pilih di array ini Excel, cariin dong angka yang small, paling small. Jadi nomor 1 nih, paling small, nomor 1 ya. Kalau saya enter, dia akan ambil, saya mute lagi sebentar. Dia akan ambil data yang paling kecil di bawah. Oke. Ini karena decimal point ya. Saya buat 1 decimal point supaya teman-teman bisa lihat bahwa dia memang ambil angka yang ini. Oke. Kalau saya ambil small ke-4, dia akan mengambil angka terendah ke-4 dari area yang kita pilih. Oke. Jadi dia akan mengambil angka ini nih, yang ke-4. 1, 2, 3, 4. Oke, bisa dimengerti ya? Bisa dimengerti ya rumus large dan rumus small. Nah, sekarang saya mau masukin rumus, teman-teman. Sekarang di sini tujuan saya mau dapat angka gini nih. Kalau ini top 4, saya mau dapat angka 4 ini di sini dan angka 4 ini di sini. Yang ini saya mau NA deh, mau error aja ya, mau error ya. Karena di dalam chart kalau NA itu nggak ditunjukkan. Oke, ini trik ya, ditulis ya. Kalau dia ada NA di dalam chart, dia nggak akan ditunjukkan. Nah, kalau hasil yang mau diinginkan seperti ini, kita mau gimana ya? Kita akan menggunakan rumus ini, teman-teman. Saya akan menggunakan rumus if, perhatikan ya, if itu perlu logical test. Logical testnya apa? Logical testnya saya mau cek ya, apakah angka di sini, karena saya mau ngambil top 4, itu angkanya lebih dari atau sama dengan ranking ke-4. Betul nggak? Kalau saya lakukan gini, apakah angka di sini lebih besar sama dengan large? Oke, large apa nih? Array di sini. Oke. Dan kita kasih F4 ya, teman-teman. F4. Oke, kemudian titik koma ke-4. Kenapa 4? Karena kita mengambil bottom ke-4. Jadi kalau kita lihat nih, large, saya akan highlight semua dan kita intip dengan F9, itu adalah 75,7 di sini. Dan kita akan bertanya, Excel, ini angka di sini lebih besar dari 75,7. Oke, kalau lebih besar mau diapain? Kalau lebih besar, kita ambil angkanya. Oke, saya akan ambil C21 karena saya mau ini lebih besar nih. Oke, karena kita mau ambil top 4 ya. Kalau dia lebih besar dari ranking yang ke-4, lebih besar sama dengan dari ranking yang ke-4, kita mau.
Oke, kalau enggak gimana? Kalau angkanya lebih kecil gimana? Kita kasih error. Kita bikin error dengan rumus yang namanya NA kurung buka kurung tutup. Oke, itu value if false-nya. Oke, ini if ya. Logical test, kalau betul apa, kalau false apa. Kita kurung tutup, enter. Oh, dapat ya 83. Oh, that's good. Kalau saya double klik sekarang, dia akan ngambil top 4. Oke, dia akan ngambil top 4 dan sisanya semua akan dikasih NA. Iya, teman. Oke, semuanya dikasih NA. Nah, sekarang teman-teman mikir, tapi ini kan belum pas ya, karena kita kan mau juga yang di bawah. Oke, berarti teman-teman baru bilang ke saya, kondisinya ada lagi, logical testnya ada lagi. Berarti kalau saya balik ke rumus di atas, logical test yang pertama yang kita buat ini itu belum cukup ya. Karena kita harus masukin logical test yang kedua, yaitu Excel cariin bottom 4. Oke. Nah, kalau udah ada dua rumus ini, bentar lagi. Kalau kita udah punya dua rumus ini ya, dan dua-duanya salah satu aja ya, berarti kita menggunakan argumen OR, teman-teman. Oke, ini agak sedikit belajar argumen ya. Kita mau pakai argumen OR. OR itu gini, kita bikin dua kondisi, kalau salah satunya true, dia jadi true. Oke, kalau satunya true, dia jadi true. Jadi yang akan saya lakukan, ini logical test yang pertama, oke, udah selesai. Saya akan titik koma di sini. Oke, kita ada di logical test yang kedua. Logical test yang kedua apa? Logical test yang kedua, saya mau cek, Excel, cekin dong si C21 ya. Jadi C21 kan ketutupan ya. Saya akan klik di sini dan turun ke bawah. Si C21 ini cekin dong apakah dia lebih kecil ya, lebih kecil sama dengan dari apa? Dari yang ranking keempat dari bawah. Betul ya? Kalau dia lebih kecil atau sama dengan dari ranking yang keempat dari bawah, saya mau ambil datanya. Kalau enggak, NA, nggak usah. Oke. Nah, untuk dapat ranking keempat dari bawah itu kita menggunakan rumus small. Oke, small ditanya arraynya mana yang mau dicek. Oh, cek di sini dong. Cek di sini. Oke, cariin smallest yang keempat. Oke, saya kurung tutup. Oke. Jadi ini nih ya, yang saya highlight ini adalah logical test dari rumus if. Kita tanya ke Excel cekin ya. Dia nih ranking ke-1 sama ke-4 nggak paling besar? Atau dia 1 ke 4 dari bawah? Kalau true, tarik angkanya. Kalau false, kasih NA. Oke, itu logiknya. Jadi kalau saya enter sekarang, sebentar, saya enter. Ups, kenapa dia tidak bergerak? Sebentar ya. A formula is missing an opening. Oke, jadi if kita cek ya, or ini argumen yang pertama, oke, ini argumen yang kedua, kemudian ini value. Oke, di sini teman-teman, di sini saya kurung tutup untuk or. Oke, ornya kita tutup. Ini value if true, ini value if false. Enter, dia akan ambil 83. Tapi watch this. Kalau saya copy ke bawah, oke, boom. Aduh, ada yang salah. Sebentar ya. Oke, ada effort yang tidak saya lakukan. Oke, kita repeat ya teman-teman ya. It's okay, saya pun masih suka salah. Jadi yang terjadi di sini ini perlu dibuat effort. Oke, saya masukkan effort dan dia akan mengunci tabelnya. Jadi waktu kita copy ke bawah, dia nggak akan lari. Oke, enter. Kita double klik dan sekarang yang kita lakukan, kita ambil top 4 dan bottom 4. Oke, jadi kalau gitu, tapi tetap ya kita nggak bisa bikin otomatis sekarang karena di rumus ini kalau saya press F2, saya menggunakan angka mati nih 4 dan 4. Kita cari large yang keempat dan small yang keempat. Oke, yang sekarang saya lakukan, saya akan delete ini dan saya akan mereferensikan ke sel C19 karena di sini tempat kita mau ganti-ganti angkanya. Oke, tapi lagi-lagi teman-teman, karena kita mau copy ke bawah, kita harus kunci ini sel C19 supaya dia nggak lari ya. Saya akan press sekali dan 2 kali, sebetulnya paling benar 2 kali. Saya akan ganti ini juga dengan delete C19 F4 2 kali. Enter. Oke, saya double klik untuk mengkopikan formulanya. Sekarang kalau saya tulis 3, teman-teman watch ya. Kalau saya tulis 3 dan saya enter, look, 3 aja hanya mengambil top 3. Kenapa bisa begitu? Karena dalam rumus ini, sekarang Excel cuma ambil Excel, cekin ya.
Ini angka ini nih, dia top 3 dan bottom 3 gak? Oke, salah satu, top 3 atau bottom 3. Atau kalau saya ganti jadi 2, Excel akan bertanya, Excel cek ya, 8,1 top 2 atau bottom 2. Kalau iya, ambil angkanya, kalau enggak, kasih NA. Oke, kebayang ya? Nah, sekarang buat ngisi yang di sini, sebenarnya lebih simpel lagi. Kita menggunakan rumus if. If lagi nih, saya mau kasih tahu Excel. Excel, kalau ini ada isinya nih, ya, kalau ini ada isinya, sama seperti di atas ya teman-teman ya. Kalau ini ada isinya, kita nggak mau ada isinya di sini. Kalau di sini kosong, kita mau ada isinya. Kita mau bikin 2 kolom yang melengkapi. Jadi di sini saya akan bikin lagi rumus if. If, Excel, cek ya, ini NA bukan? Atau saya menggunakan rumus yang lebih keren lagi ya, itu namanya is error. Kita bilang ke Excel, Excel, ini error bukan sih? Ya, kalau dia error, ya kalau dia NA atau error, kita mau ambil angkanya. Oke, sebentar, saya kurang titik koma di sini. Kalau dia error, saya mau ambil angkanya. Kalau dia nggak error, kita bikin error. Oke, kita bikin NA. Oke, kebayang logiknya? Jadi yang dilakukan Excel akan tanya, dia Excel akan lihat nih, ini ada angkanya nggak? Oh ada ya, ya udah kita NA aja. Oke, turun ke bawah. Ini ada angkanya nggak? Oh ada, NA aja. Oke, turun ke bawah. Yang ini gimana? Ups, sebentar. Is error. Oh salah ya. Sorry ya teman-teman ya. Sebenarnya dia akan tanya, ini error nggak D21? Kalau dia error, bukan D21 yang kita ambil. Kita ambil yang di sini. Oke. Kita ambil, sebentar. Kita ambil C21. Sorry, my bad. Kita akan ambil 21. Oke, saya ulang ya. Saya copy ke bawah, dia cek, ini error bukan? Kalau dia error, kita akan ambil angka ini nih. Tapi kalau dia enggak, ya udah kita NA. Oke, kita copy lagi. Excel akan tanya, ini error enggak? Kalau error, ambil angka di sini 776. Kalau enggak, kita kasih NA. Terus ke bawah, double klik, boom. Oke. Oke, udah kebayang ya. Kalau saya ganti ini 3, oke, enter, mereka semua bergantian. Ini 3, dan ini menjadi angka. Oke, ini adalah dapurnya ya teman-teman ya. Dapurnya. Jadi yang sekarang saya lakukan, saya akan copy chart di sini ya. Kita copy dan paste, Ctrl V, kita klik di sini Ctrl V. Saya punya chart yang kedua sekarang. Tapi mungkin teman-teman pikir, oh itu masih ke atas, don't worry. Yang saya lakukan sekarang adalah saya akan ngedrag ini nih ke bawah, oke, berubah dia sedikit ya. Dan akan saya drag yang 2 ini ke kolom yang 2 ini, karena kolom yang di kolom C saya nggak perlu ya. Kita bikin kolom bantuan di kolom D dan kolom E. Oke, saya lepas dan boom. Saya dapat datanya. Sama seperti di atas ya. Oke. Tapi lagi-lagi kita akan ganti ini, klik kanan, pilih warnanya menjadi sedikit gray. Oke. Dan yang ini mungkin kita kasih warna merah ya, supaya agak beda ya. Oke. Kemudian kita klik kanan lagi, kita pilih add data label supaya datanya masuk, tapi warnanya agak masih berantakan. Kita klik datanya, kemudian kita pilih home, kita pilih warna putih, kita pilih bold, mungkin kita kecilin jadi 7 gitu ya. Dan di bagian sini, di bagian kanan nih, di bagian label option, kita pilih inside N. Oke, jadi ada di sebelah kanan. Oke, sekarang yang teman-teman perhatikan, kita punya chart di sini, yang merah ini sama seperti yang di atas, tapi perbedaannya ini lebih dinamis. Kalau saya ganti 4 di sini, teman-teman perhatikan 4, teman-teman lihat chartnya, dia akan berubah secara otomatis. Saya tulis 2, dia akan berubah secara otomatis. Oke, kenapa bisa begitu? Karena kita benar-benar stop and behind the scene nih, di dapurnya nih, kita bikin kolom bantuan yang menggunakan rumus sesuai apa yang kita tentuin ya. Oke, ini bottom 2, top 2 bikin seperti ini. Kalau top 3 dan bottom 3 bikin seperti ini. Oke, agak makan waktu, yes, tapi kalau teman-teman bisa coba dan kuasain ya, teman-teman bisa memanipulasi chart nih seperti kayak gini ya. Jadi bukan chart yang biasa aja nih kita highlight semua, insert chart jadi, tapi kita bisa manipulasi datanya dengan table, dengan kolom bantuan supaya bisa menjadi lebih interaktif dan mungkin lebih visual.